Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua dan dosen pengampu mata kuliah pengantar statistik yang saya hormati. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan jangan lupa bahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu penelitian dalam bentuk video. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya, Rizka Nur Ramadhani sebagai moderator, kemudian Nur Halisa, Suci Fitriani, dan Yelsi Pasalu sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Nur Halisa yang akan memaparkan materi pertama, yaitu pengertian penelitian. Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris research. Kata research sendiri itu berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari research adalah mencari kembali. Penelitian memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama, ada rasa ingin tahu dari manusia terhadap sesuatu. Yang kedua yaitu ada masalah. Yang ketiga itu ada proses atau usaha untuk menyelesaikan sesuatu atau masalah. Dan yang terakhir yaitu ada hasilnya, seperti mencapai kebenaran atau kesimpulan dari suatu masalah. Terima kasih, itulah materi yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pengertian penelitian yang dibawakan oleh Nur Halisa. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Suci Fitriani akan memaparkan materinya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah C. Jenis-jenis penelitian. 1. Jenis penelitian berdasarkan hasil yang ingin dicapai. A. Penelitian dasar atau basic research. Penelitian dasar adalah penelitian yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka memperluas ilmu pengetahuan manusia, tidak untuk membuat atau menciptakan sesuatu. Contoh, pengaruh pemberian stimulus terhadap respons pada binatang. B. Penelitian terapan atau applied research. Penelitian terapan adalah penelitian yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui pertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih efektif dan efisien. Contoh, pengaruh traktonis terhadap penyerapan tenaga kerja, pengaruh produktivitas tenaga kerja terhadap kepuasan kerja. 2. Penelitian menurut metode. A. Penelitian survei atau survey research. Penelitian survei adalah penelitian dengan tidak melakukan perubahan atau tidak ada perlakuan khusus terhadap variabel-variabel yang diteliti. B. Penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto adalah penelitian dengan melakukan penyelidikan secara empiris atau sistematis, di mana peneliti tidak mempunyai kontrol langsung terhadap variabel-variabel bebas atau independen variabel. C. Penelitian percobaan atau experiment research. Penelitian percobaan adalah penelitian dengan melakukan sebuah objektif sistematis dan terkontrol untuk memprediksi atau mengkontrol fenomena. E. Penelitian polisi atau policy research. Penelitian polisi research dimulai karena adanya masalah dan masalah ini pada umumnya dimiliki oleh para administrator atau pengambilan keputusan pada suatu organisasi. F. Penelitian tindakan atau action research. Penelitian tindakan adalah suatu penyelidikan atau penelitian dalam konteks usaha yang berfokus pada peningkatan kualitas organisasi serta kinerjanya. G. Penelitian evaluasi.
merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu membandingkan suatu kejadian, kegiatan, produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. A. Penelitian sejarah. Berkenan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Sumber datanya primer, yaitu orang yang terlibat langsung dalam kejadian itu, atau sumber-sumber dokumentasi yang berkenan dengan kejadian itu. 3. Jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi. Penelitian menurut tingkat eksplanasi adalah penelitian yang dimaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang telah diteliti serta hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. A. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih dari, tanpa membuat perbandingan atau perhubungan dengan variabel yang lain. Contoh, produktivitas kerja pegawai negeri tinggi. B. Penelitian kumulatif adalah suatu penelitian variabel mandiri, tetapi juga sampel yang lebih dari satu atau lebih waktu yang berbeda. Contoh, adakah perbedaan produktivitas antara pegawai dengan negeri swasta. C. Penelitian asosiatif atau hubungan merupakan penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh adalah hubungan antara produktivitas kerja dengan kepuasan kerja. 4. Jenis-jenis penelitian menurut jenis data. A. Jenis kualitatif atau data berbentuk kalimat. B. Jenis kuantitatif atau data berbentuk angka. C. Gabungan atau bentuk kalimat dan angka. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Suci Fitriani yang menyebutkan jenis-jenis penelitian. Selanjutnya kepada pemateri ketiga, yaitu Yelsi Pasaluh untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep-konsep dasar penelitian. Yang pertama yaitu konsep. Konsep adalah suatu istilah terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu generalisasi terhadap gejala yang berlaku umum atau abstraksi dari sejumlah karakteristik, kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Yang kedua, konstruk. Pengertian konstruk dan konsep adalah sama. Yang membedakannya adalah konstruk dikhususkan pada sesuatu yang bisa diukur atau ditimbang, dihitung, dan sebagainya. Yang ketiga, variabel. Variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka atau kuantitatif, atau juga dapat diartikan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah-ubah nilainya. Yang keempat, hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentang suatu konsep yang perlu diuji kebenarannya. Dan yang terakhir yaitu pengukuran. Suatu kegiatan dilakukan untuk menetapkan aturan pada objek atau peristiwa. Selanjutnya, tahap-tahap penelitian. Yang pertama yaitu memilih masalah atau topik penelitian. Adalah yang pertama, mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademis. Yang kedua, memuaskan keinginan tahuan seseorang akan hal-hal yang baru. Yang ketiga, meletakkan dasar untuk penelitian. Yang keempat, menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Yang kelima, memenuhi keinginan sosial. Selanjutnya, yang kedua yaitu studi pendahuluan. Tujuan dilakukan studi pendahuluan antara lain yaitu yang pertama, mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti. Yang kedua, mengetahui di mana dan kepada siapa data dapat diperoleh. Yang ketiga, memahami bagaimana teknik perolehan data. Yang keempat, dapat menentukan metode analisis data. Yang kelima, dapat membuat kesimpulan dan memanfaatkan hasil penelitian. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu cara merumuskan masalah. Cara merumuskan masalah merupakan titik tolak bagi menghasilkan topik penelitian atau judul penelitian. Dan yang keempat yaitu menentukan teori. Dan yang kelima, cara merumuskan hipotesis
Ada dua macam jenis hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis induktif, yaitu hipotesis yang diperoleh dari lapangan tempat penelitian melakukan penelitian. Yang kedua, hipotesis deduktif, yaitu hipotesis yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Dari metodologi penelitian. Ada 4 macam metode penelitian, yaitu yang pertama, metode filosofi. Yang kedua, yaitu metode deskriptif. Yang ketiga, yaitu metode historis. Dan yang terakhir, yaitu metode eksperimen. Baik, materi selanjutnya adalah G. Hubungan antara statistik dengan penelitian. Hubungan antara statistik dengan penelitian dapat dilihat dari peranan statistik terhadap penelitian sebagai berikut. 1. Alat untuk menghitung besarnya anggota sampel dari sebuah populasi. 2. Alat untuk menguji validasi dan reliabilitas instrumen. 3. Teknik-teknik untuk menyajikan data dan penelitian. 4. Alat untuk analisis data penelitian. Sekian. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan mengenai penelitian. Mohon maaf bila ada salah kata karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang didapatkan dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan orang banyak tentunya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.